It's real love that you don't know about. Baby, I was there all along when you'd be doing things I would want you. I picture you and me all alone. I'm wishing you were someone I can talk to. I gotta get you out of my head. But baby girl, I gotta see you once again. It's real love that you don't know about. Girl, I'm going out of my mind. And even though I don't really know you, because I feel I'm running out of time. I'm waiting for the moment I can show you. And baby girl, I want you to know. Now I'm watching you go, watching you pass me by. It's real love that you don't know about. Every now and now I go to sleep, I couldn't stop dreaming about you. Your love has got me feeling kinda weird. I really can't see me without you. And now you're running around in my head. I'm never gonna let you slip away again. It's real love that you don't know about. Wabarakatuh. Saya Ika Kartika Sari, NIM 1401078, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Saya mahasiswi dari kampus IKMI Rizkina Cikarang Bekasi, angkatan 31. Kampus IKMI Rizkina Cikarang Bekasi berada di Jalan Yosudarso nomor 4A sampai 5A, Cikarang Bekasi. Di kampus ini mempunyai 2 jurusan, Komputerisasi Akuntansi dan Teknik Informatika. Di kampus ini juga mempunyai 2 kelas, yaitu reguler dan eksekutif. Kelas reguler dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan perkuliahannya dimulai dari jam setengah 9 sampai setengah 12 bagi kelas pagi. Dan jika kelas malam, maka dimulai dari jam setengah 7 sampai setengah 10. Dan jika kelas karyawan, yaitu orang-orang yang sibuk, maka dia bisa mengambil kelas. Dan jika kita sangat sibuk, maka kita bisa memilih kelas eksekutif, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Dari perkuliahan dimulai dari jam setengah 5 sampai setengah 10 malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ta'aruf. Ta'aruf dalam Islam. Ta'aruf berasal dari kata bahasa Arab. Ta'aruf dalam Islam, pengertian dan perbedaan ta'aruf dan pacaran. Pengertian ta'aruf dalam agama Islam. Di sini dijelaskan tentang ta'aruf dan prosesnya. Apa itu ta'aruf? Apa itu definisi ta'aruf? Ta'aruf adalah kegiatan bersilaturahmi kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main atau bertemu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. Ta'aruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak setuju dan tinggal menunggu keputusan, dan tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah. Khitbah sama dengan ta'aruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal. Sebagai sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan, ta'aruf sangat berbeda dengan pacaran. Ta'aruf secara syar'i memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi pasangan yang ingin dinikahi. Perbedaan hakiki antara pacaran dengan ta'aruf adalah dari segi tujuan dan manfaat. Jika tujuan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, izin dan maksiat, ta'aruf juga sekalian tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangan. Adapun perbedaan ta'aruf dan pacaran adalah tujuannya. Ta'aruf mengenal calon istri ataupun suami dengan harapan ketika kecocokan antara kedua belah pihak berlanjut dengan pernikahan. Pacaran mengenal calon pacar dengan harapan kita adalah kecocokan antara kedua belah pihak berharap dengan pacaran. Yang kedua adalah kapan dimulai. Ta'aruf adalah saat calon suami dan calon istri sudah merasa bahwa mereka adalah satu kebutuhan dari suatu siap fisik, mental, serta materi. Sedangkan pacaran saat sudah diledaki sama teman, kok masih jomblo? Atau saat butuh teman curhat? Atau yang lebih parah saat taruhan dengan teman. Pertemanan. Ada suatu pertanyaan seperti ini. Apabila hukum berkunjung ke rumah akhwat wanita yang hendak dinikahi dengan tujuan saling mengenal karakter dan sifat masing-masing, absoruhanna wahya farujah
Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menjaga pandangan serta kemaluan mereka hingga firman-Nya, dan katakan pula kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menjaga pandangan serta kemaluan mereka. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, Salitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadri faj waqala asraf basir. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba. Maka beliau bersabda, palingkanlah pandanganmu. Adapun suara dan ucapan wanita pada saat bukalah aurat yang terlarang. Namun tidak boleh bagi seorang wanita bersuara dan berbicara lebih dari tuntutan hajat dan tidak boleh melembutkan suara. Demikian juga dengan isi pembicaraan, tidak boleh berupa perkara-kara yang membangkitkan atau mengundang fitnah. Karena bila demikian, maka suara dan ucapan menjadi aurat dan fitnah yang terlarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Faltaqdudna bila qolli fayad ma'alazi fi qolabihi marodo wa qulna qawla ma'rufa. Maka janganlah kalian berbicara dengan suara yang lembut sehingga lelaki yang memiliki penyakit dalam kalbu menjadi tergoda ucapan perkara yang ma'ruf dan baik. Lalu bagaimana proses ta'aruf yang syar'i sehingga menuju pernikahan yang barokah? Yang pertama, yaitu tidak boleh menunggu. Misalkan jarak antar ta'aruf dengan pernikahan selama 1 tahun. Si akhlawat diminta menunggu selama 1 tahun karena ikhwannya harus bekerja terlebih dahulu atau menyelesaikan kuliah dulu. Hal ini jelas menzolimi akhwat karena harus menunggu dan juga apa aja jaminan bahwa saat proses menunggu itu tidak ada setan yang mengganggu. Yang kedua, tidak boleh malu-malu. Jadi, kalau sudah siap untuk menikah, sebaiknya segera untuk mengajukan diri untuk bertaaruf. Apabila malu-malu, maka proses ta'aruf akan tidak terjadi atau tidak lancar dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, dapat melalui jalur mana saja. Maksudnya, kita bisa meminta bantuan siapa saja untuk mencarikan jodoh pendamping kita, mulai dari orang tua, saudara, kawan, dan orang di sekitar kita yang kita percaya. Etika selama bertaaruf yaitu jangan terburu-buru menjatuhkan cinta. Misalkan ketika kita mendapatkan satu bidadari calon pasangan tanpa mengenal lebih dalam, tiba-tiba sudah yakin dengan pilihan itu, alangkah baiknya juga mengenal lebih dalam, mulai dari kepribadian, fisik, dan latar belakang keluarga, sehingga tidak terjadi seperti membeli kucing dalam karung. Akan tetapi, tidak terburu-buru jatuh cinta juga tidak boleh terlalu lama-lama dan bertele-tele. Sebaiknya menanyakan hal yang penting dan langsung. Hal ini juga menghindari godaan setan yang lebih dahsyat. Proses ta'aruf dikatakan sudah mendapatkan 3 hal, yaitu tentang budaya keluarga, proyeksi masa depan, visi hidup dari masing-masing. Nah, jika ketiga hal itu sudah didapatkan, maka proses ta'aruf selesai. Jika iya, maka segera untuk ditindaklanjuti bersama dengan pihak keluarga kedua belah pihak, karena istilah Jawanya adalah rembuk tuwo. Dan ingat, pada saat proses menuju datangnya hari bahagia itu, godaan setan akan selalu datang. Jadi untuk menghindarinya adalah perbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan memperbaiki hubungan dengan Allah, mendekatkan diri pada Allah. Karena dengan itu, maka Allah akan senantiasa melindungi hati kita, pikiran, tindakan kita dari hal-hal yang terlarang. Lalu bagaimana bila ta'aruf itu gagal? Karena ta'aruf adalah sarana pertama menuju pernikahan, maka ada kalanya ia berhasil lalu berlanjut ke khitbah dan akad nikah. Ada kalanya pula ia tidak berlanjut ke pernikahan. Bagaimana bila ta'aruf gagal? Ada 4 tips dalam buku Tak Kenal Maka Tak Sayang ta'aruf, yaitu pertama, yakinlah bahwa ini yang terbaik dari Allah. Bukanlah lebih baik ta'aruf tidak dilanjutkan daripada menikah, tetapi tidak ada kecocokan lalu timbang perselisihan dan banyak permasalahan.
Kedua, tetaplah memperbaiki diri. Kembali kepada Al-Quran An-Nur ayat 26, bahwa perempuan yang baik hanya untuk lelaki yang baik. Demikian sebaliknya. Yang ketiga, tidak pernah malu dan trauma. Jangan takut untuk melakukan ta'aruf lagi. Keempat, lakukan musyabah dan evaluasi diri. Bisa jadi ta'aruf yang gagal membuat kita tersadar ada kelemahan yang harus diperbaiki. Dengan demikian, kita bisa menjadi lebih baik. Kesimpulan. Dari situ, kita bisa belajar bagaimana ta'aruf itu dalam Islam dan bagaimana caranya untuk ta'aruf. إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka untuk membahas perkara yang perlu untuk diketahui, terutama bagi orang-orang yang belum memiliki pasangan hidup ya, atau yang tadi sebagaimana dikatakan oleh moderator dalam rangka untuk memilihkan jodoh bagi saudaranya, bagi adiknya atau bagi kakaknya, maka perlu dia mempelajari fikih yang berkaitan tentang masalah ini, tentang bagaimana kriteria calon yang hendak dia pilih dan juga bagaimana proses ta'aruf yang diajarkan oleh syariat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengetahui bersama bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak sekali faedah-faedah yang diinginkan oleh syariat di balik pernikahan tersebut. Karenanya para ulama telah menjelaskan jika ada dua orang lelaki yang satu menikah kemudian dia tersibukkan untuk mengurus istrinya, mengurus anak-anaknya sehingga kurang ibadahnya, kurang salat malamnya, kurang baca Qur'annya. Sementara ada lelaki yang lain yang dia sengaja tidak menikah dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk salat malam, dalam rangka untuk puasa sunnah, maka para ulama menyatakan yang lebih afdal adalah lelaki yang pertama, yang dia menikah meskipun akhirnya dia tersibukkan untuk mengurus istri dan anak-anaknya dan ibadahnya kurang. Kenapa? Karena menikah itu sendiri sudah merupakan ibadah. Karena menikah itu sendiri sudah merupakan ibadah. Karenanya Nabi SAW menegur seorang sahabat yang berniat untuk tidak menikah dalam rangka untuk beribadah, yang mengatakan, "Inni sa'atazilun nisa." Aku akan meninggalkan para wanita. Buat apa? Buat supaya bisa dia rajin beribadah. Ternyata ditegur oleh Nabi SAW dan Nabi menjelaskan, "Ana atazawwajun nisa." Aku ya lebih takut kepada Allah dan lebih khusyuk kepada Allah, akan tapi aku menikahi para wanita. Ini dalil bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan berbagai macam keutamaan pernikahan. Di antara dalil yang paling menunjukkan akan keutamaan menikah adalah sikap Nabi Musa alaihi salam yang rela untuk bekerja selama 10 tahun sebagai penggembala sebagai penggemar pernikahannya. Tatkala calon mertuanya berkata kepada Nabi Musa, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta ashran famin indik." Kata calon mertuanya kepada Nabi Musa, "Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku dengan syarat kau kerja bersamaku selama 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun, maka ini terserah engkau." Dan ternyata diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, padahal dia seorang yang mulia, seorang nabi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau bukan pernikahan itu adalah perkara ibadah yang mulia, maka tidak pantas Nabi Musa untuk bersusah payah 10 tahun membayar mahar. Tatkala dia rela bekerja 10 tahun untuk membayar mahar, menunjukkan pernikahan itu adalah ibadah yang mulia.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan, kalau saja kebaikan pernikahan hanyalah untuk menghasilkan seorang anak yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kemudian melaksanakan salat, maka itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan pernikahan. Kalau bukan atau tidak ada kebaikan pernikahan kecuali hanya membuat Nabi SAW bahagia tatkala di akhirat kelak, maka itu sudah cukup menunjukkan keutamaan kemuliaan pernikahan. Nabi SAW mengatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, menikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur, karena saya bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan umat-umat yang lainnya. Seorang tatkala dia menikah, maka sungguhnya dengan niat untuk memperbanyak anak-anaknya, maka sungguhnya dia memasukkan kebahagiaan dalam hati Nabi SAW tatkala hari kiamat kelak. Kalau bukan kebaikan dari pernikahan, kecuali seorang laki bisa menundukkan pandangannya dan membantu pasangannya, sang wanita menundukkan pandangannya, maka sudah cukup. Apalagi kebaikan-kebaikan pernikahan sangatlah banyak. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang tatkala ingin menjalani pernikahan, maka tentu dia harus persiapan dan dia harus juga mempelajari kondisi dengan baik, karena dia akan masuk dalam peribadatan, ibadah kepada Allah, ibadah yang mulia, dan dia ingin bisa menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita akan membahas masalah yang pertama tentang kriteria calon yang dianjurkan dalam syariat, ya. Alhamdulillah saya sudah menulis sebuah buku yang judulnya Kiat-kiat memilih istri idaman. Kiat-kiat memilih istri idaman. Meskipun ya kita semua sudah terlanjur menikah, ya. Ini saya tulis setelah menikah. Saya tulis setelah menikah, ya. Tapi di sini masya Allah yang hadir juga saya rasa ada peserta terkecil masih kelas masih SD, ya. SMP. Oh, masih SMP. Peserta terkecil SMP, alhamdulillah. Saya tulis ini sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, sudah lama buku ini, ya. Saya baru lihat lagi, ternyata baru dicetak, ya, alhamdulillah. Dan saya tulis setelah saya menikah. Dan saya jelaskan di mukaddimah, ya, bahwasanya istri yang bisa membahagiakan suami adalah idaman setiap lelaki, ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, inna dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, bahwasanya dunia ini perhiasan dan seindah-indah perhiasan adalah wanita yang salehah. Oleh karenanya wanita yang salehah merupakan dambaan setiap lelaki yang bisa menemani sang lelaki dalam menjalani kehidupannya, ya. Bagaimana tidak dia akan menemani sang lelaki dalam waktu yang sangat lama. Biasanya kita tahu pernikahan berjalan waktu yang sangat lama, bisa puluhan tahun, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Dan ini kalau kita sampai salah milih pasangan, maka ini bencana, ya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah, maka seburuk-buruk dunia juga adalah wanita yang tidak solehah. Dan ini juga dialami oleh para wanita. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah lelaki yang soleh, dan seburuk-buruk dunia adalah lelaki yang tidak soleh. Bagaimana seorang bisa menjalani kehidupan rumah tangga jika ternyata istrinya tidak solehah, ya, menyakitkan hatinya, kalau dipandang membuat dia sedih, ya, kalau diperintah tidak nurut. Demikian juga suami yang tidak soleh, yang senantiasa menyakiti hati istrinya, ya, selalu tidak ada perhatian dari suaminya, maka ini adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Oleh karenanya tentunya kita berusaha untuk lelaki mencari istri yang salehah, dan seorang wanita juga berusaha mencari suami yang saleh. Saya akan sebutkan kriteria yang saya sebutkan dalam buku ini berkaitan dengan lelaki yang mencari istri salehah, dan sebenarnya sama sifat-sifat yang diinginkan oleh lelaki sama juga dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh seorang wanita. Jadi apa yang saya sebutkan berkaitan dengan wanita, tetapi hukumnya berbalik, ya, sama saja. Sebagaimana laki, misalnya laki menginginkan seorang wanita yang soleha, wanita juga menginginkan seorang laki yang soleh.
Tapi yang termaktub dalam buku ini adalah tentang kriteria istri yang solehah. Kita sebutkan ya pada yang memiliki buku halaman 18 ya, saya sebutkan beberapa kriteria istri yang solehah. Yang pertama adalah taat beragama dan berakhlak baik ya. Taat beragama dan berakhlak baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan salihan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi." Barang siapa yang Allah beri rizki kepada dia seorang wanita yang solehah, maka sungguh Allah telah membantu dia dalam melaksanakan setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah untuk setengah agamanya yang lain. Jadi ini menunjukkan keutamaan istri yang solehah. Kalau seorang sudah mendapatkan istri yang solehah, maka sungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal dia berusaha setengah agama yang tersisa. Ini pentingnya istri yang solehah, karena luar biasa istri solehah mempengaruhi kehidupan sang lelaki, mempengaruhi kehidupan dunia sang lelaki, demikian juga mempengaruhi kehidupan agama sang lelaki, mempengaruhi demikian juga anak-anaknya. Ya, oleh karenanya pemilihan istri yang soleh adalah perkara yang sangat penting. Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha. Dinikahi karena martabatnya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka hendaknya engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya. Jika tidak kau lakukan, maka tanganmu akan menempel dengan tanah, yaitu menunjukkan kerugian. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi wanita yang dinikahi karena 4 sebab. Ada wanita dinikahi karena hartanya, ada wanita dinikahi karena martabatnya, ada wanita dinikahi karena kecantikannya, dan ada wanita dinikahi karena agamanya. Rasulullah SAW menyuruh agar kita lelaki, para lelaki menikahi wanita karena agamanya. Barang siapa yang tidak menikahi wanita karena agamanya, maka dia akan merugi. Dia akan merugi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat tentang hadis ini, tentang dianjurkannya untuk menikahi wanita karena hartanya, atau karena kedudukannya, atau karena kecantikannya, atau karena agamanya. Seakan-akan mereka memahami bahwasanya tatkala Nabi bersabda wanita itu dinikahi karena 4 perkara, sebagian ulama memandang 4 perkara ini disunahkan untuk dicari. Disunahkan untuk dicari. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga mereka mengatakan disunahkan seorang menikah dengan wanita yang kaya. Disunahkan seorang untuk menikah wanita yang memiliki martabat yang tinggi. Disunahkan seorang menikah dengan wanita yang cantik, dan disunahkan seorang wanita menikah dengan wanita yang solehah. Namun yang lebih utama adalah yang solehah. Ini pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, bahwasanya tatkala Nabi SAW menyebutkan 4 perkara tersebut, bukan maksud Nabi SAW untuk menjelaskan 4 perkara tersebut adalah dianjurkan, tetapi Nabi SAW menjelaskan kondisi masyarakat, kondisi yang ada, bahwasanya para lelaki tatkala menikahi wanita, ada 4 perkara yang mereka targetkan. Ada yang menikah karena mentargetkan kecantikan sang wanita, ada yang menikah karena mentargetkan harta sang wanita, tidak apa-apa enggak cantik-cantik, yang bertingkaya ya. Kemudian ada yang mentargetkan kedudukan sang wanita, ya dia anak pejabat atau anak misalnya orang ternama, orang terkenal, maka dia nikahi. Dan ada yang mentargetkan karena kesolehan wanita tersebut. Maka Nabi menjelaskan yang sunnah adalah karena kesolehan. Yang sunnah adalah karena kesolehan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kecantikan, tapi karena kesolehan. Ini yang ditunjukkan oleh hadis ini, dan ini yang pendapat yang lebih kuat, bahwasanya syarat mutlak, ya, syarat paling utama seorang laki tatkala hendak menikahi seorang wanita, maka dia mencari wanita yang salehah. Dan wanita yang saleh ini merupakan usaha pertama jika seorang lelaki ingin memiliki anak yang saleh. Usaha yang pertama adalah mencari istri yang salehah, yang nanti di kemudian hari diharapkan bisa mendidik anak-anaknya. Tapi kalau istri tersebut tidak salehah, maka siapa yang akan mendidik anak-anaknya? Maka di antara cara agar bisa memiliki anak yang saleh, usaha yang pertama
adalah mencari istri yang soleha. Demikian juga para wanita. Ini saya bilang tadi, sifat yang saya sebutkan di sini berbalik. Sebagaimana seorang laki berusaha mencari wanita yang soleha, seorang wanita juga mencari lelaki yang soleh. Jika seorang wanita ingin memiliki anak yang soleh, maka usaha pertama yang dilakukan adalah dia menerima lamaran lelaki yang soleh. Atau dia berusaha mencari lelaki yang soleh yang diharapkan bisa menjadi pemimpin keluarga, yang di kemudian hari bisa mendidik anak-anaknya. Karena kalau seorang ayah tidak soleh, bagaimana anaknya mau dia didik? Sebaliknya, jika seorang ibu tidak soleha, bagaimana dia bisa mendidik anaknya? Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Di antara bentuk pengamalan ayat ini, menjaga keluarga dari neraka jahanam, seorang laki mencari istri yang soleha. Oleh karena saya katakan ini syarat utama dan syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Harus, kesolehan ini harus ada. Harus ada. Barang siapa yang kemudian dia mencari wanita yang tidak soleha, kemudian terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, maka dia menanggung akibatnya. Anaknya kemudian menjadi nakal, dia menanggung akibatnya. Kenapa? Dia sengaja mencari istri yang tidak soleha. Demikian juga seorang wanita, jika tahu ada seorang yang tidak soleh, hanya terpedaya dengan ketampanannya atau dengan kekayaan, dia tahu laki ini tidak soleh, akhirnya dia nikahi, kemudian anaknya menjadi nakal, maka wanita tersebut bertanggung jawab. Dia termasuk menanggung akibatnya. Kenapa? Dia sengaja mencari pasangan yang tidak soleh. Ini syarat yang mutlak. Tentunya kesolehan bertingkat-tingkat. Kesolehan yang bertingkat-tingkat, ada kesolehan minimal, ada kesolehan yang di tengah ya. Yang penting kesolehan di sini tidak mesti harus soleh sekali. Ya, jangan ada yang mengatakan juga, saya ingin suami yang sudah hafal 30 juz. Ya. Sampai perawan tua nggak akan ada yang datang. Gimana? Kamu saja gimana kesolehanmu kemudian mencari suami yang hafal 30 juz misalnya? Jarang-jarang seperti itu ya. Atau sebaliknya seorang suami juga demikian, saya ingin mencari wanita yang 30 juz. Ya ada memang, tapi kan tidak harus dia seorang wanita tidak harus hafal Quran 30 juz. Dan kesolehan bukan hanya diukur dengan hafal Quran. Ini perlu diingat bahwasanya kesolehan bukan hanya diukur dengan hafal Quran. Ada perkara-perkara lain yang bisa mendukung kesolehan, di antaranya akhlak yang mulia. Ini juga sangat terpengaruh dengan kesolehan. Maksud saya dalam pembahasan kita ini ada kesolehan minimal. Minimal wanita tersebut rajin sholat misalnya, wanita tersebut rajin baca Quran misalnya. Ya, demikian juga lelaki tersebut nampak kesolehan, rajin sholat, perhatian dengan masjid misalnya. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup karena kita juga jangan terlalu masang target yang tinggi ya. Jangan terlalu masang target yang tinggi sehingga terkadang kita pun merepotkan diri kita, sementara ada calon suami yang baik, yang luar biasa, kita tinggalkan gara-gara kita mencari yang ingin lebih, ternyata belum tentu kita dapatkan. Sebaliknya juga lelaki ya. Maksud saya yang penting istri wanita tersebut solehah dan memiliki minimal kesolehan. Yang penting dia nampak kesolehan pada dirinya, berjilbab, kemudian rajin ikut pengajian, baca Quran, akhlaknya mulia, maka itu sudah memenuhi persyaratan ya. Bisa dinikahi, tinggal diperhatikan ciri-ciri yang lainnya. Ini yang pertama yang mengenai kesolehan. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua adalah wanita tersebut cantik dan sejuk dipandang. Cantik dan sejuk, tidak sepet dipandangnya, tapi sejuk dipandang. Kecantikan merupakan faktor yang istimewa setelah faktor kesolehan. Dan ini diberi perhatian oleh syariat. Oleh karenanya dalam hadis-hadis Nabi SAW mensyariatkan adanya nazar. Calon memandang calon yang lainnya. Kenapa disyariatkan yang nazar memandang? Karena hal itu merupakan hal yang memiliki pengaruh dalam kelanggengan pernikahan. Seorang laki kalau menikahi wanita yang dia cintai, yang dia suka raut wajahnya, yang menenangkan, menyejukkan pandangannya, maka ini bisa melanggengkan pernikahan. Dan kita dituntut untuk menjaga pernikahan kita. Berbeda kalau seorang laki melihat wanita yang ternyata tidak dia sukai, ya dia nikahi karena enggak enak misalnya, atau kurang sreg dalam hatinya, dia ragu-ragu, maka ini kurang baik. Khawatir di tengah perjalanan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak dia sukai. Karena seorang laki kalau sudah tidak suka sama istrinya, tidak suka wanita tersebut, tidak suka wajahnya, tidak tertarik,
maka dia lampiaskan dengan kezaliman. Entah dia suka ngomel-ngomel setiap hari, entah dia pukul istrinya. Kenapa? Dia tidak suka sebenarnya, tapi dia jalani pernikahan tersebut sehingga dilampiaskan dengan berbagai macam kezaliman. Demikian juga seorang wanita tatkala menikah berusaha menyukai lelaki tersebut. Kalau ada timbul rasa suka, maka itu sudah cukup ya. Dia lihat lelaki datang, lelakinya soleh dan dia tertarik dan suka, maka kita sudah bisa menjalankan pernikahan. Namun jangan sekali-sekali kalau seorang laki datang dan dia lihat dia tidak suka, maka jangan dia paksakan dirinya. Ya, dikhawatirkan tadi sebagaimana kalau laki tidak menyukai wanita bisa menzalimi wanita, demikian juga wanita. Tatkala dia tidak suka dengan calon lelakinya, kemudian mereka masuk dalam jenjang pernikahan, akhirnya sang wanita sulit melayani suaminya, tidak patuh kepada suaminya. Kenapa? Karena kebencian tersebut. Oleh karenanya masalah kecantikan atau ketampanan ini juga perkara yang penting dalam syariat. Makanya disyariatkan nazar adalah untuk menunjukkan pentingnya faktor kecantikan dan ketampanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah para wanita yang kamu senangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikahilah para wanita yang kamu senangi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting dalam pernikahan ya, adalah engkau menyukai wanita tersebut. Ini yang penting. Ya. Jangan cari kesempurnaan. Mustahil engkau mendapatkan kesempurnaan. Lelaki mencari wanita yang super cantik ya ada, tapi susah ya. Ya. Dia mungkin dapatkan wanita yang sangat cantik jelita, namun ya, tidak gampang. Sementara dia juga wajahnya pas-pasan misalnya. Demikian juga wanita mencari lelaki yang sangat tampan itu pun tidak mudah ya. Persaingan ketat sekarang, banyak sekali wanita-wanita yang cantik ya. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya kecantikan itu ada dua ya. Ada kecantikan yang ijma, disepakati, ada kecantikan yang diperselisihkan. Kalau antum mencari kecantikan yang ijma itu susah ya, enggak gampang. Nah, kecuali kalau antum tampan, gagah, uang banyak, yang mungkin antum bisa cari wanita yang cantik yang disepakati oleh seluruh para lelaki. Tapi carilah wanita yang mudah bisa antum dapatkan, kecantikan yang diperselisihkan. Menurut orang lain tidak cantik, yang penting menurut mata antum cantik, lanjutkan. Tidak peduli dengan penilaian orang lain, yang penting penilaian mata antum. Kalau antum lihat tertarik, maka jalani pernikahan tersebut. Yang penting antum suka. Demikian juga wanita. Ya, mungkin tatkala ada lelaki yang datang, ada yang bisikin itu lelaki kurang gagah, kurang tampan. Yang penting anti bagaimana? Anti suka atau tidak? Kalau suka jalani, ya. Jalani, ini ibadah pernikahan, ibadah. Jangan terlalu memiliki angan-angan yang tinggi. Betapa banyak wanita akhirnya jadi perawan tua enggak laku karena terlalu banyak milih-milih. Dan juga banyak lelaki yang pun demikian ya. Ya, terlalu banyak milih-milih akhirnya apa? Tidak mendapatkan pasangan. Saya ada suatu kisah yang salah seorang teman dia ingin mencari seorang akhwat, maka dia pun kirim kakak perempuannya. Disuruh cari akhwat yang paling cantik di lokasi pengajian tersebut. Padahal teman saya ini biasa-biasa saja. Dia ingin mencari seorang wanita yang cantik jelita dan seorang dokter. Akhirnya kakaknya mulai nanya-nanya, ada enggak dokter yang cantik sini? Dia pede sekali, seakan-akan dia itu levelnya tinggi sehingga semua wanita mau. Akhirnya begitu terdengar desas-desus seperti ini, akhirnya seluruh akhwat kompak untuk menolak lelaki ini. Cari lalu macam-macam aneh-aneh, bukan begitu caranya. Kemudian merasa diri pede, kemudian cari level yang tinggi. Kita lihat juga diri kita, ya, level kita seperti apa, kemudian masang target yang tinggi, akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan hanya menyusahkan dirinya. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, saya katakan bahwasanya kecantikan itu perlu ya. Sekali-sekali saya ingatkan jangan sampai menikah dengan wanita yang tidak kita cintai, dan seorang lelaki juga, wanita juga jangan menikahi lelaki yang dia tidak sukai. Ya. Kalau dia ragu-ragu tinggalkan. Kalau dia ragu-ragu apa? Tinggalkan. Karena ini faktor kecantikan, faktor yang sangat penting, berpengaruh dengan kelanggengan rumah tangga dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Kalau ternyata laki tersebut tidak kita sukai, bagaimana mau bermesra-mesraan dalam rumah tangga sementara lelaki tidak kita sukai, atau sementara sang wanita tidak kita sukai.
Sunnahnya seorang melihat langsung wanita tersebut, sunnahnya tidak melalui foto, ya, dan tidak melalui utusan, kecuali kalau ada uzur, Contohnya Nabi SAW dalam hadis, barang siapa yang punya buku coba lihat halaman 31, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi SAW arada an yatazawwaj imra'atan فبعث امرأة لتنظر إليها فقال شمي أواردها وانظري إلى أقربيها. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi seorang wanita. Maka beliau pun mengutus seorang wanita yaitu Ummu Salamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi seorang wanita, namun Nabi tidak berkesempatan untuk melihat langsung. Maka Nabi mengutus istrinya untuk lihat. Istrinya siapa? Ummu Salamah. Seraya Nabi berkata kepada istrinya, "Ciumlah awaridha," yaitu bau mulutnya, disuruh cek mulutnya bau atau tidak. Yang suruh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah ukrubnya. Ukrubnya itu adalah bagian belakang mata kaki yang terletak antara betis dan sendi. Kalau kaki ya di sininya ya, di bawah sendi, persis di bawah sendi ada, di bawah betis, antara betis dengan sendi di tengah-tengah ada namanya ukrub. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melihat hal tersebut dan untuk mencium bau mulutnya. Ini perhatikan di sini kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Pertama, asalnya seorang tatkala ingin nazar maka lihat langsung, tidak melalui perantara dan tidak melalui foto, tidak melalui misalnya video, tapi lihat langsung. Ya. Kecuali kalau ada halangan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada halangan maka silakan orang lain yang lihat. Dan juga ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW memperhatikan masalah kebersihan. Rasulullah SAW memperhatikan masalah kebersihan sehingga Rasulullah SAW menyuruh Ummu Salamah untuk mencium mulut wanita ini, calonnya. Nah, ini berarti ada pengaruh tentang kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Kalau ternyata calon istrinya misalnya cantik tapi giginya kuning semua, ya, berkilau, kemudian terus bau, ya gimana mau betah dengan kehidupan yang wanita seperti ini? Adapun kenapa Nabi SAW menyuruh untuk melihat kakinya, saya tidak paham. Apa itu berkaitan dengan penampilan tubuh? Allah alam bisawab. Tetapi kalau tatkala masalah bau mulut ini jelas berkaitan dengan kebersihan. Dan Nabi SAW tidak senang dengan bau yang tidak enak. Nabi SAW sendiri, kita sebagaimana telah kita sebutkan dalam banyak pengajian, beliau suka bersiwak. Bahkan kalau beliau masuk dalam rumah, yang pertama beliau perhatikan adalah penampilan beliau, yaitu dengan bersiwak, karena ingin bertemu dengan istri beliau. Setiap masuk rumah beliau bersiwak, tidak ingin istrinya mendapatkan bau yang tidak enak dari tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kalau bisa lihat langsung, maka jangan ngutus orang, lihat langsung. Dan saya ingatkan kepada para lelaki, kalau misalnya ingin melihat seorang wanita, jangan ngutus adik perempuan kita. Karena pandangan wanita tidak sama dengan pandangan apa? Lelaki. Jadi adik kita bilang cantik anaknya, ya menarik, ya belum tentu. Itu pandangan wanita. Pandangan lelaki tidak, pandangan lelaki dengan pandangan syahwat. Ya. Terkadang ada dua wanita, menurut para wanita, wanita A lebih cantik daripada wanita B, menurut lelaki lain. Bisa jadi B lebih cantik daripada si A. Mata lelaki tidak sama dengan mata wanita. Ya. Karena laki memandang dengan syahwat, dengan keinginan, wanita tidak. Oleh karenanya jangan terlalu percaya dengan penilaian wanita dan berusaha untuk lihat langsung. Saya menghadapi beberapa kasus ikhwan-ikhwan yang ingin menikahi para akhwat, melihat foto tidak tertarik. Kemudian saya bilang, kamu tidak tertarik dengan foto karena jauh jaraknya waktu itu, jadi berbeda negara. Lihat foto tidak tertarik. Ustaz, saya tidak tertarik. Taib, kalau kamu tidak tertarik lewat Skype. Lewat Skype langsung, tidak tertarik juga. Kamu nggak tertarik, kamu lihat langsung deh. Begitu lihat langsung tertarik. Jadi beda antara perantara dengan apa? Dengan langsung. Ya, terkadang di Skype kurang begitu menarik, tapi kalau lihat langsung ternyata lebih menarik. Terkadang lewat foto kurang menarik, tapi tatkala lihat langsung ternyata lebih menarik. Dan sebaliknya, terkadang di fotonya luar biasa cantiknya, tatkala lihat langsung ternyata kurang menarik. Oleh karenanya masalah melihat ini sangat penting dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga seorang kemudian
merasa pede, yang penting dia solehah. Saya tidak terlalu mikir cantiknya. Kamu laki-laki ya ikhwan. Laki-laki punya hasrat. Dan ini terjadi, ada beberapa teman-teman seperti itu. Yang penting dia solehah, saya tidak terlalu mikir cantik. Enggak, kamu lihat. Jangan sampai kamu enggak tertarik. Ya. Jangan sampai kamu enggak tertarik. Kata orang, kamu lihat dia cantik, begitu dia senyum ternyata giginya geraham semua, kan repot juga. Jarinya jempol semua, repot. Oleh karenanya dilihat, dan ini sunnah Nabi. Kamu melihat itu sunnah Nabi, berdapat pahala. Karena ini berkaitan dengan kelanggengan rumah tangga. Memang ada ikhwan yang tidak terlalu memikirkan kecantikan. Tidak apa-apa, itu hak kamu, tidak terlalu memikirkan kecantikan. Menunjukkan kamu seorang laki yang soleh. Tetapi lihatlah dahulu, karena ini lebih mendorong untuk menikahinya. Terjadi proses pernikahan seperti asal-asalan tanpa perlu kejadian di sebagian, terutama waktu zaman-zaman dahulu. Menikah sang ahwat tidak ketahui ikhwan, dan ikhwan tidak mengetahui apa? Sang ahwat. Yang melakukan proses orang tua mereka masing-masing. Ya, begitu ketemu ya kaget-kagetan, begini modelnya. Tapi ya akhirnya menjalani kehidupan tersebut ya kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Dan ini juga hal yang memacu terjadi perceraian karena ada ketidakcocokan dari sisi ketampanan atau kecantikan. Dan para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa cinta kepada lawan jenis tidak mudah, tidak segampang yang kita bayangkan ya. Tidak segampang yang kita bayangkan. Dan ada memang kasus seorang laki menikah dengan wanita, di awal dia tidak cintai, setelah 3 tahun, setelah 4 tahun baru tumbuh rasa cinta. Ya, dan alhamdulillah mereka masih bisa bertahan sampai akhirnya saling mencintai. Sering terjadi kegagalan, belum sampai bisa mencintai, kemudian akhirnya tidak kuat, akhirnya terjadi perceraian, dan ini merupakan hal yang buruk bagi lelaki maupun wanita. Lihat halaman 32, halaman 32, syarat bolehnya melihat calon istri. Ini diperhatikan orang laki-laki maupun akhwat ya. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan syarat untuk melihat calon istri ada 6. Yang pertama, tidak berkholwat, berdua-duaan dengan sang wanita pada saat memandangnya. Ya, tidak boleh berdua-duaan, janjian ketemu di kafe berdua. Ini enggak boleh seperti ini. Ya. Enggak boleh berdua-duaan, ini karena khalwat. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahu dhu mahram. Tidak boleh seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Oleh karenanya kalau pingin pertemuan secara khusus, secara tertutup, maka sang wanita menghadirkan mahramnya. Duduk bertiga, sang laki sendiri, kemudian wanita dengan mahramnya, maka silakan berbicara dengan apa yang mereka kehendaki. Ya, ini diantara bentuk ta'aruf yang lebih dalam ya. Jadi bertemu di rumah sang wanita atau sang laki dengan sang wanita ditemani dengan sang mahram. Adapun janji bertemu dua-duaan, maka ini tidak diperbolehkan, ini haram. Dan saya khawatir awal ta'aruf dengan cara seperti ini adalah awal hilangnya keberkahan. Awal hilangnya apa? Keberkahan. Seorang berusaha sejak awal ikut prosedur Islami. Saya ulangi, seorang tatkala menjalani segala kegiatan, dia berusaha mengikuti prosedur Islami sehingga di kemudian harinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak ikut prosedur sejak awal, khawatirnya di depan-depan tidak diberi keberkahan, akhirnya punya anak yang nakal atau akhirnya terjadi sesuatu ini yang tidak kita inginkan, ya. Yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memandangnya dengan tanpa syahwat. Karena nazar memandang wanita ajnabiyah karena syahwat adalah diharamkan. Adapun maksud dari melihat calon istri adalah untuk mengetahui kondisinya, bukan untuk menikmatinya. Ini kata beliau, jadi memandang ya, kalau sudah syahwat tundukkan pandangan. Berarti oke. Kalau sudah syahwat berarti apa? Oke. Kalau enggak syahwat, lihat kanan, lihat kiri, enggak syahwat, mundur, pulang aja, enggak usah. Tapi kalau sudah lihat sekali dua kali, masya Allah, tertarik, sudah, itu berarti udah oke. Tinggal menjejaki apa? Menjejaki akhlaknya, bagaimana pribadinya. Ya, jadi kecantikan lihat, tapi bukan berarti dinikmati terus, dilihat terus lama-lama sehingga timbul syahwat, sehingga terjadi apa yang terjadi, maka ini tidak diperbolehkan ya. Karena hanya pada batasan-batasan yang dibolehkan itu memandang untuk mengetahui bagaimana kecantikannya. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia memiliki prasangka kuat bahwa sang wanita itu akan menerima lamarannya. Ini juga
syarat yang penting, karena hukum asal seorang laki tidak boleh mengumbar pandangannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki untuk menundukkan pandangan mereka. Artinya apa? Dia tidak boleh sembarang lihat cewek. Cewek ini cantik, bisa enggak jadi istri saya ya? Ya enggak bisa, tapi hanya boleh melihat wanita yang kira-kira bisa dijadikan istri. Artinya ada tahap keseriusan baru dia boleh memandang, kemudian bisa bertiga ta'aruf untuk melanjutkan ta'aruf. Adapun seorang laki misalnya dia tunggu di depan pintu sekolah SMA wanita, dia lihat semuanya. Wah ini buat apa seperti itu? Ini ngaco seperti ini. Bukan begitu yang namanya nazar. Kamu ngapain situ? Saya lagi nazar. Enggak ada yang mau sama kamu kalau begitu caranya ya. Ya, kamu tidak misalnya kemudian lihat anaknya putrinya bupati, ya, kamu bapakmu misalnya tukang sampah misalnya atau tukang apa yang lain kedudukannya, ini enggak mungkin seperti itu. Ya, susah secara logika. Ya, misalnya ada orang anak SD, lulusan SD kemudian ingin melamar lulusan luar negeri misalnya, secara logika sulit untuk diterima. Maka tidak perlu kamu capek-capek ngelihat wanita seperti itu. Cari wanita yang kira-kira bisa menerima lamaranmu. Itu yang boleh kau nazar. Itu yang boleh kau nazar. Maka seorang laki tidak boleh mengumbar pandangannya. Kamu mau kemana? Mau ke mall? Ngapain? Lagi nazar. Nazar di mall ya. Lihat semua cewek dilihatin, itu enggak benar. Namanya jelalatan. Dalam bahasa kita namanya apa? Jelalatan. Ini enggak boleh dalam syariat. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, hendaknya ia memandang kepada apa yang biasanya nampak terbuka dari tubuh sang wanita. Ada khilaf di antara para ulama tentang apa yang boleh dilihat dari tubuh wanita. Pendapat yang pertama mengatakan hanya wajah dan kedua tangan. Ini yang boleh dilihat. Wajah dan kedua tangan. Pendapat yang kedua mengatakan yang boleh dilihat adalah seluruh tubuhnya. Ini pendapat dari Zahiriyah, Ibnu Hazm dan yang lain, atau Daud Al-Zahiri. Seluruhnya boleh dilihat. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tengah, yaitu yang boleh dilihat adalah yang biasa terbuka dari sang wanita tatkala dia bersama mahramnya. Seorang wanita tatkala di rumah bersama kakaknya, bersama ayahnya, apa yang bisa terbuka? Bisa terbuka adalah rambutnya terbuka, lehernya kelihatan, betisnya kelihatan, ya, atau lututnya kelihatan, lengannya kelihatan. Itulah baju wanita tatkala bersama apa? Mahramnya. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Adapun pendapat yang mengatakan boleh melihat seluruh tubuh wanita, mereka berdalil dengan bahwasanya Jabir bin Abdullah pernah mengintip seorang wanita. Pernah mengintip seorang wanita. Ya tentunya zaman dahulu ya wanita tersebut tatkala lagi diintip artinya dia lagi berjalan, dia mengintai seorang wanita, bukan ngintip lagi mandi, enggak ya. Jangan sangka para sahabat seperti demikian. Artinya dia mengintip cari tahu tentang seorang wanita lagi berjalan, ya mungkin di di tengah-tengah keluarganya, sehingga yang terbuka betisnya, ya sebagaimana seorang tatkala di tengah-tengah mahramnya. Jangan sampai ada orang salah paham ya, kemudian mengintip wanita yang sedang mandi, kenapa lagi nazar katanya. Ini tidak boleh seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian orang dan ini pendapat yang batil, tidak benar, tidak boleh melihat seluruh tubuh wanita, ya. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Dan sampai ada kejadian seperti seorang laki kemudian ingin melihat seorang wanita, kemudian ingin dilihatkan bagian tubuhnya yang bagian dalam, ingin lihat ininya, ingin lihat anunya, dan sang wanita nurut-nurut saja. Setelah dilihat seluruhnya enggak jadi. Ini kan enggak benar seperti ini. Oleh karena ini tidak diperbolehkan. Pendapat ini pendapat yang tidak benar, pendapat yang keliru. Kemudian pendapat yang cuma membatasi wajah dan kedua tangan juga pendapat yang kurang kuat, bertentangan dengan dalil-dalil. Di antaranya tadi dalil Jabir tatkala melihat seorang wanita, tentunya wanita yang dia lihat tersebut tidak sedang memakai jilbab, tapi mungkin kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya, kelihatan betisnya, maka ini diperbolehkan. Kemudian juga dalil tentang kisah pernikahan antara Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib mengirim putrinya Ummu Kulthum untuk bertemu dengan Umar, maka Umar pun melihat betisnya. Maka putrinya tadi ingin menampar Umar, ya. Ternyata Umar mau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib. Ini dalil bahwasanya kata Ibnu Hajar boleh melihat betis. Boleh melihat betis. Oleh karenanya seorang kalau ingin mengadakan nazar, ya sudah cocok secara biodata, sudah cocok
kemudian secara pendidikan sudah cocok, setelah tanya sana tanya sini, masuk pada proses lanjut nazar. Nazar maka ketemu misalnya di rumah ditemani sang wanita dengan mahramnya, ya, maka silakan melihat tangan dan wajah. Kalau lakinya ingin lebih daripada itu, ingin lihat rambutnya, maka hak lelaki untuk melihat apa? Rambutnya, ya. Karena terkadang wajahnya kelihatannya oke, begitu dibuka rambutnya berdiri-berdiri misalnya, kan nggak jadi ya. Karenanya dia ingin melihat tatkala tidak berjilbab, ini hak dia. Maka sang wanita ya kalau dia mengerti ya dibuka nggak apa-apa. Tapi tadi ini apa namanya pertemuan yang sudah pada tahapan yang sudah tinggi, artinya jangan awal-awal langsung nazar ya. Lihat dulu biodata, khawatir kalau sudah dilihat sampai kan malu, sang wanita juga punya perasaan yang biasanya dia tidak pernah membuka wajahnya. Terkadang ada wanita pakai cadar, ada yang biasanya pakai jilbab, nggak mungkin rambutnya sedikit pun terlihat, maka dia rela untuk dibuka karena dalam rangka untuk dinazar. Dan ini kembali kepada ketakwaan para lelaki. Jangan dia bermain-main ya. Kalau dia bermain-main dalam memilih, maka dia akan terkena akibatnya. Ya, suatu saat Allah akan membalas dia. Ya, akan diberikan istri yang menyiksa dia, membuat dia tersiksa batin. Ya, kenapa? Dia telah menyakiti banyak wanita. Karena seorang laki berusaha kalau memang sudah cocok, maka silakan nazar. Dan seorang wanita yang tahu ini laki saleh, maka tidak mengapa dia membuka jilbabnya untuk dilihat rambut dan apa? Dan lehernya. Dan dia boleh melihat lengan wanita tersebut dan boleh melihat betis wanita tersebut ya. Nah, terkadang atas oke, ternyata betisnya nggak cocok, bisa jadi. Dan ini kembali kepada lelaki. Ini boleh dalam syariat Islam, tapi dengan syarat ditemani mahramnya. Saya ulangi, dengan syarat apa? Ditemani mahramnya, tidak boleh berdua-duaan. Kemudian syarat berikutnya yang kelima, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hendaknya sang wanita yang dinazar tidak boleh bertabarruj, ya, tidak boleh berias ya, misalnya pakai minyak wangian, kemudian pakai apa namanya, dia harus tampil sederhana ya, karena dia sedang bukan apa ya, karena khawatir ada penipuan. Ternyata dia tidak putih, kemudian dia pakai macam-macam make up jadi kelihatan putih, dan ini mungkin ya, pengantin bisa dirias sehingga nampak sangat putih padahal aslinya dia tidak putih. Khawatirnya menipu sang laki. Oleh karenanya tidak boleh dia kemudian dia pernah penampilan sederhana seperti biasanya, tatkala dia bertemu, artinya dia mungkin memakai bedak tapi yang wajar, bukan yang sampai pada tahapan penipuan. Sebagaimana tatkala dia berpenampilan di hadapan mahramnya, tatkala bertemu dengan adik-adiknya, dia tentu berhias, namun berhias yang wajar. Ini tidak jadi masalah. Tapi kalau berhias berlebih-lebihan, kemudian sampai macam-macam diwarna-warnain sehingga laki-laki ini terpedaya, maka itu termasuk dari penipuan. Oleh karenanya tidak boleh berhias terlalu berlebih-lebihan tatkala dinazar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah nazar. Bolehkah nazar berulang-ulang? Jawabannya boleh. Ya. Bolehkah nazar berulang-ulang? Jawabannya boleh. Dalilnya hadis yang saya sebutkan pada halaman 39. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Jika salah seorang dari kalian mengkhitbah seorang wanita, maka jika dia mampu untuk melihat dari wanita tersebut perkara yang bisa memotivasi dia untuk menikahinya, maka lakukan. Ini hadis umum. Jadi kalau kita ingin semakin termotivasi untuk menikah, saya ingin lihat lagi, janji lagi sama mahramnya, enggak apa-apa, ketemu lagi. Janji lagi sama mahramnya, ketemu lagi. Untuk pandangan pertama, ya bisa jadi yang penting tidak boleh berkholat. Misalnya janjian ketemu di masjid atau di pengajian. Misalnya ini boleh ya. Jadi misalnya muncul wanita dengan temannya, tapi jangan salah lihat ya. Kadang-kadang ini kejadian. Dikira calonnya lelaki tersebut, ternyata yang disangka calonnya tersebut ternyata yang ngantar, bukan calonnya. Sehingga dia tertarik sama, dia oke setuju, ternyata dia tertarik sama yang ngantar apa? Lelaki tersebut. Dan sebaliknya wanita pun demikian. Oleh karena harus jelas kalau misalnya mau janjian ketemu di mana, namun tidak boleh berkholwat. Misalnya ketemu di Masjid Al-Azhar ya.
kemudian di depan dari jauh, melihat dari jauh dengan baju yang jelas, baju warna ini, maka kemudian sang laki juga pakai baju apa, maka jalan rame-rame ya tanpa sadar, maka saling melihat, ini tidak jadi masalah ya. Cuma lebih baik tadi dengan mahram itu lebih baik, lebih berhati-hati ya, dan lebih terjaga tidak keluar berita-berita tersebut ya. Wallahu alam bisawab. Kalau seandainya timbul rasa malu dari sang laki dan wanita ya, khawatir menyakiti hati sang wanita, karena kalau wanita ditolak biasanya juga sakit hatinya ya. Lelaki pun ditolak juga sakit hatinya ya. Dan saya ingatkan sebagian laki yang ada yang modelnya seperti itu, seperti kata sebagian ikhwan tadi, Abu Nazar, tukang apa? Tukang nazar. Lihat tolak lagi, lihat tolak lagi, lihat tolak lagi. Ini kalau ada laki seperti ini maka jauhi ya. Ingatkan kepada wanita, jauhi laki seperti ini. Ini bermain-main seperti ini ya. Sudah sampai pada tahapan melihat ininya, melihat anunya, kemudian ditolak. Tidak benar seperti itu. Oleh karena kalau memang ada timbul rasa malu dari laki dan wanita, maka boleh tahapan awal dengan foto. Ini karena foto ada hajahnya. Tapi saya katakan foto itu sering menipu. Oleh karenanya kalau bisa foto tersebut dari berbagai sisi, ya, bukan hanya sekedar satu tampakan, tampak jauh, tampak tampak dekat, tampak samping, tampak belakang, nggak jadi masalah ya. Tapi ingat jangan sampai foto tersebut beredar. Jadi kalau bisa melewati seorang ummahat atau bagaimana yang amanah, sehingga foto tersebut tidak tersimpan di lelaki. Khawatirnya akan tersebar setelah itu. Tapi lelaki itu datang kemudian melihat misalnya HP, dia lihat, perhatikan. Ini tidak jadi masalah mudah-mudahan ya, karena terkadang kita memperhatikan perasaan sang wanita yang kalau ditolak maka dia akan tersinggung. Maka dilihat sejak awal, kalau memang cocok maka dia lanjutkan. Kalau tidak maka dia mundur sehingga tidak menyakiti hati sang wanita. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak sekali sangat penting adanya biro jodoh. Nampak sekali pentingnya adanya biro jodoh. Dan ini sering sudah saya sampaikan kepada sebagian ikhwan di Yogyakarta untuk mengadakan biro jodoh ini, dan sudah jalan. Ya, meskipun dalam skala-skala kecil ya, tapi sudah mulai jalan. Karena banyak lelaki yang malu, ya, tidak punya link mana wanita yang sudah nikahi. Sementara juga banyak wanita yang ingin dinikahi dan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu sehingga mana yang mau nikah dan siapa yang mau dinikahi tidak ketahuan. Tapi kalau dibuat biro jodoh, tapi harus ditangani oleh orang yang amanah. Ya. Harus ditangani oleh orang yang amanah dan dibuat sistem sehingga tidak menimbulkan fitnah ya. Karena ada misalnya seorang wanita yang dia tidak perlu laki-laki yang tampan, yang penting dia ingin laki yang soleh. Pas dengan laki ini ya. Dia ingin wanita yang cantik, kebetulan wanita tersebut cantik. Ya. Sudah alhamdulillah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Oleh karenanya sangat dibutuhkan adanya biro jodoh yang menangani hal ini, mendata para laki yang ingin menikah ya. Baik yang ingin menikah pertama maupun yang ingin poligami harus ada datanya. Wanita pun demikian, yang ingin menjadi istri pertama, ingin menjadi istri ketiga juga ada datanya, sehingga lebih mudah untuk menjalin hubungan di antara mereka. Sehingga tersedia misalnya foto-fotonya, tapi harus orang yang amanah, jangan sampai tersebar foto orang amanah, tampak depan, tampak belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga jelas tatkala dia melihat. Namun ingat juga sebelum ditawarkan kepada sang laki, jangan dilihat daftar, daftar mana daftarnya? Daftar foto, ini tidak boleh juga seperti ini. Ini tidak amanah seperti ini. Jadi harus diatur bagaimana seorang tetap menjaga rahasia-rahasia para wanita, bukan untuk diumbar ya. Laki pun harus mulai prosedur yang dibuat bagaimana supaya bisa terjadi proses ta'aruf dengan dilakukan oleh biro jodoh tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dibolehkan oleh para ulama adalah ngobrol dengan wanita calon tersebut yang kita sukai. Ini diperbolehkan. Jika proses obrolan tersebut di hadapan mahram, maka silakan sebebas-bebasnya, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena ada mahramnya. Silakan bicara bagaimana kalau begini, mengukur kecerdasan dia misalnya, ngomong masalah ini, bagaimana kalau pertahanan negara misalnya. Contohnya, bagaimana kalau ini tidak apa-apa, kita cara-cara kita untuk mengukur kecerdasan sang wanita, karena kalau enggak nyambung juga repot ya. Intinya kalau mau bicara secara panjang lebar ditemani mahram enggak jadi masalah. Tapi kalau tidak ditemani mahram, melalui hanya sekedar chattingan misalnya atau melalui misalnya telepon, maka ini tidak boleh, sangat terbatas.
Nah, karena syaitan, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama membolehkan. Seperti Syekh bin Baz membolehkan. Karena kata beliau, suara wanita bukan aurat, boleh dia bicara langsung dengan wanita tersebut lewat telepon, namun pada batasan-batasan yang berkaitan dengan kemaslahatan pernikahan. Misalnya, kita kalau menikah, anti mau nggak tinggal sama saya di rumah orang tua saya misalnya. Nanti kalau mau menikah, penghasilan saya sekian. Ini berkaitan dengan apa? Kemaslahatan pernikahan. Bukan bermesraan. Kalau bermesraan tidak boleh karena belum jadi, tidak boleh. Bermesraan hukumnya haram. Ya. Tapi kalau pada tingkatan menjajaki ingin mengetahui kesiapan wanita atau bagaimananya, maka ini tidak mengapa jika melewati telepon dengan terbatas atau langsung ketemu ditemani oleh